Upaya pencarian korban longsor terus dilakukan dibantu anjing pelacak. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UNER diduga melakukan pencabulan pada remaja. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 5 April 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain informasi seputar tragedi longsor di Ponorogo, kami juga memiliki informasi lain. Inilah Special Report selengkapnya. Pemirsa, Selasa kemarin proses pencarian korban longsor di Ponorogo juga gagal menemukan korban. Tim pencarian juga terpaksa menghentikan pencarian karena lokasi diguyur hujan deras. Tim gabungan TNI, Polisi, SAR, dan relawan kembali melakukan pencarian korban di Dusun Tangkil, Ponorogo. Seperti sebelumnya, tim dibagi menjadi 3 sektor, yakni sektor A, B, dan C, mulai dari bekas lahan jahe hingga aliran sungai. Hari ini proses pencarian korban longsor difokuskan di 3 titik. Koordinat ini berasal dari hasil penciuman anjing pelacak K9 yang dikerahkan polisi sejak hari pertama pencarian. Hasil penciuman polisi diduga ada 2 mayat terendus di sektor B dan 1 mayat terendus di sektor C. Di titik tersebut petugas sudah menandai dengan kain merah. Namun hingga kini proses pencarian dengan alat berat masih dilakukan. Sudah contohnya dengan anjing pelacak yang telah kita turunkan, itu sudah ada di sektor A ada, di sektor B ada 2 titik, di sektor C itu juga sudah ada tanda. Seperti diketahui, tragedi bencana longsor di Desa Banaran tidak hanya menyebabkan puluhan rumah tertimbun, tetapi juga 28 orang warga hilang. Hingga hari ketiga kemarin, petugas baru menemukan 3 orang dalam kondisi meninggal. Dari Ponorogo, Ahmad Subaki, MNC Media melaporkan. Upaya pencarian korban longsor hari keempat pagi tadi masih difokuskan 3 sektor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Merujuk hasil penciuman anjing pelacak polisi, diduga ada 2 mayat tertimbun di lokasi yang sudah ditandai. Tim gabungan TNI, Polisi, SAR, dan relawan kembali melakukan pencarian korban di Dusun Tangkil, Ponorogo. Seperti sebelumnya, tim dibagi menjadi 3 sektor, yakni sektor A, B, dan C, mulai dari bekas lahan jahe hingga aliran sungai. Hari ini proses pencarian korban longsor difokuskan di 3 titik. Koordinat ini berasal dari hasil penciuman anjing pelacak K9 yang dikerahkan polisi sejak hari pertama pencarian. Hasil penciuman polisi diduga ada 2 mayat terendus di sektor B dan 1 mayat terendus di sektor C. Di titik tersebut petugas sudah menandai dengan kain merah. Namun hingga kini proses pencarian dengan alat berat masih dilakukan. Tragedi bencana longsor di Desa Banaran tidak hanya menyebabkan puluhan rumah tertimbun, tetapi juga 28 orang warga hilang. Hingga hari ketiga kemarin petugas baru menemukan 3 orang dalam kondisi meninggal. Dari Ponorogo, Ahmad Subaki, MNC Media melaporkan. Upaya pencarian korban tertimbun longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo terus dilakukan. Hari ini petugas berencana menambah 2 ekor lagi anjing pelacak untuk mengendus keberadaan 25 korban yang belum ditemukan. Tim Polisi Satwa K9 Brimopolda Jatim yang diterjunkan di lokasi longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, terus melakukan upaya maksimal. Di antaranya dengan menambah jumlah anjing pelacak dari 2 ekor menjadi 7 ekor. Harapannya akan membantu mengendus keberadaan korban. Namun tebalnya material longsor 15 meter lebih menyulitkan penciuman anjing. Petugas menggunakan alternatif membuat biopori atau membuat lubang di dalam tanah. Dengan lubang ini anjing bisa mengendus korban. Kendala yang kita hadapi, tingkat kesulitannya itu cuaca, medan, dan ketebalan tanah sangat tebal sekali, di atas 15 meter. Kita akan berupaya semaksimal mungkin. Kita tetap berupaya ya, dengan kita gunakan alat bantu untuk membuat biopori ya.
Data sementara dari 28 korban hilang, 25 korban masih tertimbun tanah longsor dan belum ditemukan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Ya, pemirsa, untuk melengkapi bagaimana informasi terkini terkait bencana longsor yang ada di Ponorogo, kami sudah terhubung dengan rekan Catherine Nesya yang berada di lokasi. Catherine? Ya, selamat sore Merinda. Ya, selamat sore. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah upaya pencarian sudah membuahkan hasil? Ada korban yang ditemukan? Ya, hingga sore hari ini tim SAR gabungan baik TNI Polri, BNPB, Basarnas dan juga dibantu relawan ini hingga sore hari ini masih terus melakukan pencarian dan juga evakuasi 25 korban yang masih dinyatakan tertimbun di tanah longsor di Dusun Tengkil, Desa Banaran maksud kami. Ini saat ini masih terus diupayakan begitu, dan untuk melakukan proses evakuasi dan juga pencarian ke-25 korban ini masih menggunakan alat besar. Bahkan siang tadi kami juga sempat melihat tim SAR gabungan ini juga menggunakan alat besar berupa seperti laba-laba begitu, untuk sehingga ini untuk bisa mempermudah mencari ke-25 korban, karena memang kesulitan dari tim SAR ini adalah ketebalan tanah ini yang mencapai 70 meter, sehingga membuat tim SAR ini harus menggali lebih dalam begitu untuk bisa menemukannya. Selain itu juga Polda Jawa Timur hari ini juga memberikan menambah 3 unit lagi K9, itu artinya hari ini ada sekitar 6 K9 yang diterjunkan oleh Polda Jawa Timur dan dibagi menjadi 3 bagian, di mana setiap sektor baik A, B, C ini mendapatkan masing-masing 2 unit K9 untuk membantu proses pencarian dari ke-25 korban. Dan hingga sore hari ini tim SAR gabungan belum mendapatkan 1 korban pun di sektor A, B maupun C, dan menjelang sore di kegiatan di sektor B ini dihentikan sementara karena ada informasi adanya pergerakan tanah, sehingga ini nantinya ditakutkan bisa membuat longsor lanjutan begitu. Jadi para petugas hari ini untuk di sektor B ini dihentikan sementara. Merinda. Ya, baik. Bagaimana untuk kondisi para pengungsi dan warga sekitar saat ini, Catherine? Ya, Merinda. Bagaimana kondisi para pengungsi dan juga warga sekitar saat ini? Ya, untuk para pengungsi untuk hari ini sudah mulai dibuatkan tenda-tenda darurat. Ini sekitar 20 tenda darurat yang disediakan oleh tim SAR di daerah di atas lokasi tanah longsor, di mana tenda-tenda ini nantinya akan difungsikan untuk para korban yang rumahnya telah hancur dan juga warga terdampak yang sampai saat ini melakukan mengungsi begitu di salah satu rumah warga dan juga di Kelurahan Desa Banaran. Merinda. Ya, kalau Anda amati, sebenarnya apa yang paling diperlukan oleh para pengungsi, Catherine? Ya, sebenarnya untuk bantuan kebutuhan pokok ini sudah melimpah begitu, cuman ada seperti kebutuhan perempuan, pembalut, popok bayi, selimut, juga pakaian ini masih dibutuhkan lebih banyak lagi bagi para pengungsi. Namun yang lebih penting adalah berupa uang, bantuan berupa uang dan juga bahan-bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan kayu. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh para pengungsi, karena nantinya rencananya ini pemerintah Kabupaten Ponorogo ini akan melakukan relokasi, dan pemerintah Kabupaten Ponorogo ini telah menyediakan 14 titik, dan 14 titik ini merupakan lahan yang diberikan oleh warga kepada pemerintah khusus bagi para korban yang rumahnya hancur pada saat terkena longsoran pada hari Sabtu kemarin. Begitu, Merinda. Ya, berarti sudah ditemukan lahan-lahan mana saja yang dijadikan lokasi untuk relokasi, begitu, Catherine? Ya, memang yang rencananya wacana sebelumnya ini ada 28 lahan, namun yang sudah diperiksa dan aman, ditinjau oleh baik secara geologi, ini ada sekitar 14 titik begitu. Dan 14 titik ini tidak jauh dari Dusun Tangkil, lokasi dari terjadinya tanah longsor, dan ini masih berada di sekitar wilayah Desa Banaran.
Ya, baik. Terima kasih Catherine atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut spesial report tragedi longsor Ponorogo akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah di iNews TV. Disiplin, clean, care, fair, it's Mamda. Your life, your education, your world. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. iNews TV, inspiring and informative. Flicked brilliantly by Wayne Rooney. Kevin De Bruyne. Oh, it's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe iki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ya, Anda kembali dalam special report. Pemirsa, korban bencana longsor di Ponorogo yang tinggal di pengungsian mulai tidak kerasan. Saat siang hari mereka meninggalkan penampungan dan kembali beraktivitas di hutan untuk mencari pakan ternak. Meski membahayakan karena longsor bisa terjadi setiap saat, mereka tampaknya tidak peduli. Pemukiman warga di Dusun Tangkil yang hanya beberapa meter dari titik longsor terlihat sepi. Warga tidak berada di rumahnya, tapi juga tidak berada di penampungan atau pengungsian. Saat siang hari, warga kembali beraktivitas di hutan atau sekitar lokasi titik longsor seperti biasa. Meski membahayakan karena bisa terjadi longsor susulan, namun warga seakan tidak peduli. Warga tetap beraktivitas seperti biasanya mencari pakan ternak di hutan. Saat malam hari, warga baru mengungsi. Warga mengkosong di rumahnya dan berkumpul di lokasi yang lebih aman. Pinten kakak Bu sing ngungsi ngene sampean? Nggih, tiyang etan niku nggih sederek kula niku nggene
Mati kula mati muskan nggih ngoten niku. Ya, aktivitas Pak, cari rumput, ada yang berkebun, nanti kalau siang ngumpul sini lagi, malam tidur di sini lagi. Berapa orang, Pak? Sekitar 20-an, Mas. Sebenarnya, warga dihimbau untuk bertahan di pengungsian. Namun karena alasan memelihara ternak, warga meninggalkan lokasi penampungan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, bencana tanah longsor di Desa Banaran Pulung, Ponorogo yang menelan banyak korban jiwa menggugah empati jutaan warga. Sebagai bentuk kepedulian, warga beramai-ramai memberi bantuan bagi para korban. Tumpukan bantuan bagi korban bencana longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini ditampung di salah satu posko bantuan di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Masih ada 5 posko penerimaan bantuan lain. Kondisinya sama, bantuan melimpah ruah. Banyaknya donatur yang datang menyumbang membuat petugas kewalahan. Donatur datang saat jam tengah malam bahkan dini hari. Petugas pun harus bersabar menghadapi para donatur, karena terkadang ada juga yang memaksa ingin memberikan langsung kepada korban. Jam 1, jam 12 itu ada, tidak sedikit truk. Untung saya melibatkan semua elemen masyarakat. Bentuk bantuan beragam, mulai dari bahan makanan, minuman, pakaian, peralatan mandi, hingga kebutuhan wanita dan balita. Juga ada bantuan beras dan sayur mayur. Karena itu, kepada warga yang masih ingin menyumbang, disarankan untuk memberikan dalam bentuk uang tunai melalui lembaga sosial resmi dan kredibel, karena saat ini yang lebih dibutuhkan pengungsi adalah bantuan untuk mendirikan rumah yang sudah rusak. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, usai jeda masih ada berita terkini di Special Report. Untuk itu tetaplah di iNews TV. Kami segera kembali sesaat lagi. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe iki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Rabu pagi. Kecelakaan 3 truk ini mengakibatkan sopir yang menabrak terjepit badan truk. Sopir diduga mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh. Minimnya peralatan membuat proses evakuasi terhadap sopir truk Paiman 50 tahun warga Kartosono, Kabupaten Nganjuk berjalan lambat. Paiman pun terus mengaduh karena kakinya terjepit bodi truk. Kakinya yang menginjak gas membuat mesin terus menderu. Sejumlah polisi dibantu warga terus berusaha mengeluarkan Paiman dari dalam truk. Setelah berusaha selama setengah jam, Paiman berhasil dievakuasi dengan luka patah kaki dan bahu. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Sakinah, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. 3 truk dengan muatan penuh sama-sama dari arah Jombang menuju Surabaya saling bertabrakan. Sopir truk yang ditabrak truk yang dikemudikan Paiman mengatakan saat itu lampu traffic light menyala merah sehingga ia berhenti di jalur kanan. Tiba-tiba saja truk dari belakang langsung menabraknya. Diduga Paiman sopir truk dengan nopol N9156UR mengantuk. Yang belakang itu? Yang terbelakang itu kan lampu merah ini. Terus? Kita berhenti, tahu-tahu dibrak tuh. Tabrak dari belakang ya? Iya. Kemungkinan kenapa Pak truk yang belakang sopirnya? Ngantuk. Ngantuk ya? Nopol AG 8502YB itu sudah berhenti. Tiba-tiba dari arah belakang kendaraan nopol N9165UR. Mungkin diperkirakan ngantuk ataupun kurang konsentrasi sehingga terjadi tumburan dan menabrak kendaraan truk yang di depannya. Akibat kecelakaan ini, sopir dan penumpang mengalami luka parah. Rata-rata korban luka di bagian kaki karena terjepit bodi truk. Korban masing-masing Paiman 50 tahun, Faikal 75 tahun, dan Nanang 45 tahun. Ketiganya menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Sakinah, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. 2 orang asal Probolinggo hanyut terseret derasnya arus sungai. 1 warga ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, sedangkan 1 lainnya masih dalam pencarian. Tim gabungan dari Tim SAR, BPBD, TNI Polri, dan warga bahu-membahu mencari Suyit, 28 tahun, warga Ranu Segaran, Kecamatan Tiris, Probolinggo, yang hilang hanyut terseret arus sungai Pekalen Selasa sore. Sebelumnya, tim berhasil menemukan jasad Kolit, 25 tahun, warga desa Tiris, yang tewas setelah hanyut terseret arus sungai bersama korban Suyit. Peristiwa naas ini terjadi ketika kedua korban menghadang kayu gelondongan kiriman dari temannya yang dihanyutkan dari hulu sungai lereng Gunung Argopuro. Lantaran debit air sungai Pekalen tinggi akibat hujan deras dan arusnya sangat kuat, kedua korban hanyut. Airnya, kayunya kehanyut 2, dikejar, terus ke sini. Tidak bisa, orangnya kan tidak bisa renang. Kondisi sungainya tinggi atau gimana? Ya tinggi, airnya ya. Airnya deras. Terus kehanyut semuanya 2, Pak? Ya kehanyut semua 2. Warga yang mengetahui ada 2 orang hanyut langsung berusaha mencari korban. Dibantu tim SAR, BPBD, polisi, selang 1 jam kemudian seorang korban berhasil ditemukan sekitar 300 meter dari tempat kedua korban hanyut terseret arus sungai. Sedangkan 1 korban lain hingga Selasa sore belum berhasil ditemukan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Konflik antara warga desa Medali Mojokerto dengan pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur kian memanas. Selasa siang, ratusan warga menyandra puluhan preman yang hendak membuka paksa pabrik karet PT BNM. Kericuhan terjadi saat polisi berusaha mengevakuasi para preman untuk dibawa ke Polres Mojokerto. Ratusan warga desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berusaha memukuli salah satu preman yang hendak dibawa ke Mapolres Mojokerto. Meski diadang, ratusan warga terus merangsek barikade polisi. Tak puas, warga pun melempari truk polisi yang membawa preman. Kericuhan berhasil diredam setelah perangkat desa dan tokoh masyarakat menenangkan ratusan warga. Sebelumnya, 61 preman bayaran yang juga digerakkan manajemen PT Bumi Nusa Makmur diamankan warga saat akan membuka paksa pabrik karet itu. Kepala Desa Medali Miftahuddin mengatakan awalnya ada salah satu koordinator preman yang ditangkap warga. Dalam pengakuannya, ia mengaku diperintah Rudi untuk membuka paksa pabrik karet yang selama ini ditutup warga Desa Medali. Tadi pagi itu ada info-info dari masyarakat itu yang mendengar langsung bahwa pihak
pabrik karet, perusahaan itu berkata bahwa wis ayo dikerahno podo menungsone. Nah, itu bahasa. Konflik antara pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur berlangsung selama 8 tahun terakhir. Pabrik karet ini mengeluarkan bau yang tak sedap sehingga mengganggu warga Medali dan sekitarnya. Saat ini warga Medali dan sekitarnya berjaga di lokasi dengan mendirikan pos-pos pasca penutupan yang dilakukan Pemkab Mojokerto 2 bulan lalu. Tak terima dengan penutupan, pihak PT Bumi Nusa Makmur melakukan gugatan yang saat ini masih dalam proses persidangan di PT UN Surabaya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Puluhan warga Desa Sumber Agung, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar aksi penanaman pohon pisang di tengah jalan sepanjang 5 km. Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah karena kondisi jalan rusak parah tak kunjung mendapat perhatian. Beginilah kondisi jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Hampir semua permukaan jalan terdapat kubangan yang dalam. Selain mengganggu perekonomian masyarakat, akses satu-satunya dari dan menuju pertambangan emas Gunung Tumpang Pitu dan wisata Pantai Pulau Merah sangat membahayakan pengguna jalan. Dengan diganjal batu, warga beramai-ramai menanami pohon pisang di ruas jalan yang rusak sepanjang 5 km. Aksi warga sebagai protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan. Menurut warga, kerusakan jalan akibat dilewati kendaraan berat dan truk kontainer pengangkut material tambang emas yang tidak sesuai dengan kelas jalan desa. Ya, terganggu kalau pagi-pagi banyak sekolah, kan ramai jadinya banyak yang jatuh. Seringkali ada ya korban, misalnya sepeda motor jatuh atau gimana ini? Ya jatuh, pleset itu. Sangat mengganggu ya. Warga mengancam akan menghentikan semua kendaraan milik pengelola tambang emas yang akan melintas hingga tuntutan mereka diperhatikan. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media melaporkan. Special Report akan kembali dengan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibat bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bapak. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Di awak deki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Ya,
Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, seorang wakil dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Negeri di Kota Surabaya Selasa siang diamankan aparat Polrestabes Surabaya karena mencabuli anak di bawah umur. Diduga tindakan pencabulan itu dilakukan lebih dari 1 kali. IKS Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi, satu di antara Universitas Negeri di Kota Surabaya, hari Selasa diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tersangka diamankan karena diduga mencabuli CR, seorang pelajar kelas 1 SMA di Surabaya yang masih berusia 16 tahun. Modusnya, tersangka IKS berpura-pura kenalan saat berada di sebuah pusat kebugaran ternama di Surabaya. Selanjutnya, korban dirayu dan diajak masuk ke tempat spa. Di tempat spa inilah kemudian korban dicabuli tersangka. Korban yang tidak terima dicabuli kemudian melaporkan pelaku ke petugas di tempat kebugaran. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Dr. Gigi KS yang kita kenal sebagai wakil dekan pada Fakultas Kedokteran salah satu universitas negeri di Surabaya. Terhadap yang bersangkutan dipersangkakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang dugaan perbuatan cabul terhadap anak. Korban masih umur 16 tahun, seorang laki-laki dan saat ini masih terstatus sebagai seorang pelajar. Peristiwa terjadi di salah satu ruang sauna yang ada di Celebrity Fitness lantai 4 Galaxy Mall, di mana ketika sekitar pukul 19.00 tersangka dan korban berada pada satu suasana ruangan yang sama dan tersangka memanfaatkan situasi untuk bisa mendekat kepada korban dan melakukan pencabulan itu sendiri kepada korban. Akibat perbuatannya, tersangka IKS bakal dijerat dengan pasal pencabulan anak di bawah umur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Safi'i, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga membenarkan IKS yang tersandung kasus dugaan pencabulan merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi UNER. IKS yang telah ditetapkan tersangka itu akhirnya dicopot jabatannya sebagai Wakil Dekan. Pernyataan tegas disampaikan Rektor UNER, Profesor Muhammad Nasih, usai menghadiri diskusi publik Fakultas Hukum saat menanggapi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi IKS. Nasih mengatakan saat ini IKS telah dicopot agar lebih fokus menghadapi kasusnya. Sedangkan tugas Wakil Dekan 3 yang sebelumnya dijabat IKS akan diemban Wakil Dekan lainnya. UNER akan memberikan tindakan tegas terhadap IKS jika nanti terbukti bersalah. Nasih mengaku terkejut dengan kasus ini, apalagi selama ini IKS tidak pernah menunjukkan gelagat yang menyimpang selama 20 tahun mengajar di UNER. Yang bersangkutan kita minta untuk fokus di masalahnya. Misal izin ke wakil dekanannya. Saya juga sudah minta ke Pak Dekan untuk semua urusan dia ada yang mengendalikan. Kita lakukan. Belum menerima informasi secara mail, kan, termasuk laporan dari mana itu, misal dari kepolisian, dari apa. Kita kan belum bisa mengambil tindakan apa. Yang kita sampaikan kan jari ini ya. Ada kawan-kawan yang kemudian menyampaikan Pak gini. Yang lain menyampaikan Pak gini lah. Terus sehingga kami harus menggunakan dokumen yang formal untuk melakukan tindakan-tindakan yang ada. Seperti diberitakan, IKS Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi UNER ditahan polisi setelah dilaporkan orang tua korban berinisial JR. Remaja 16 tahun itu mengaku menjadi korban pelecehan seksual IKS di sebuah pusat kebugaran di kawasan Dharma Husada, Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Usai jeda iklan, Special Report masih akan kembali dengan informasi seputar haji. Tetaplah di iNews TV.
iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saat ini menyaksikan spesial report iNews TV. Bonek adalah salah satu modal utama daripada Persebaya. Atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Semua bisa beradu argumen. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibat bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak deki apa tasa? Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saat ini menyaksikan spesial report iNews TV. Bonek adalah salah satu modal utama daripada Persebaya. Atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Semua bisa beradu argumen. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibat bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak deki apa tasa? Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, penambahan kuota haji dari pemerintah Saudi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap antrian jamaah haji di Indonesia. Seperti di Kabupaten Jombang misalnya, meski tahun ini kuota haji bertambah 400 orang, namun panjang antrian jamaah calon haji masih sampai tahun 2042 atau 26 tahun lagi. Penambahan kuota haji di Indonesia disambut gembira oleh masyarakat yang telah mendaftar sejak lama. Setidaknya antrian bisa sedikit terpangkas. Di Kabupaten Jombang misalnya, jumlah kuota haji tahun ini bertambah 400 orang dibandingkan tahun 2016 lalu. Jumlah jamaah calon haji asal Jombang tahun lalu sekitar 800 orang dan bertambah hampir separuh atau sekitar 1.200 orang lebih.
Meski demikian, penambahan kuota ternyata belum memberikan dampak signifikan untuk mengurangi panjangnya antrian jamaah haji. Per bulan April, tercatat panjang antrian jamaah haji di Jombang masih sangat lama hingga tahun 2042. Artinya, jika mendaftar hari ini, calon haji harus menunggu selama 26 tahun. Calon jemaah haji Kabupaten Jombang berjumlah 1.254. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, insya Allah kenaikannya sekitar 400-an. Ya. Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 211.000 orang untuk tahun 2017. Jumlah tersebut termasuk tambahan kuota 10.000 jamaah. Sebelumnya, sejak tahun 2013, kuota jamaah haji Indonesia dan negara lain mengalami penurunan 20% karena perluasan fasilitas di Masjidil Haram Mekah. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Lamanya antrian menunaikan ibadah haji di Indonesia membuat para calon haji harus bersabar. Bahkan kadangkala saat jadwal keberangkatan sudah di depan mata, ada saja rintangan yang datang. Di Jember, petugas Kementerian Agama dan Imigrasi setempat harus mendatangi seorang calon jamaah haji yang terserang stroke untuk perekaman identitas. Petugas harus menempuh jarak 50 km di kawasan Gunung Argopuro. Jalan terjal dan berkelok tidak menyurutkan petugas dari Kementerian Agama dan Imigrasi Jember menuju Kakek Slamet, calon jamaah haji di Desa Curakalong, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Rumah Slamet berada di Gunung Argopuro atau berjarak 50 km dari kota Jember. Mobil petugas bahkan sampai terperosok dan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Petugas mendatangi Slamet karena sakit stroke. Calon haji berusia 79 tahun ini tampak lemah dan tidak bisa kemana-mana. Kedatangan petugas untuk melakukan perekaman identitas sebagai syarat pembuatan paspor untuk keberangkatan calon haji. Apalagi ini adalah batas terakhir. Selamat mendaftar haji sejak tahun 2010 dan namanya lolos untuk berangkat tahun ini. Ya, saya merasa senang atas kedatangan bapak-bapak ini ya. Karena bapak saya sakit ya. Itu. Sudah menunggu berapa lama, Pak? Tahun berapa? Tahun pendaftaran tahun 2010. Baru sekarang dia. Baru sekarang. Sementara itu meski kondisinya sakit, namun Selamat bisa berangkat haji tahun ini dengan menggunakan kursi roda. Untuk kepastian berangkat itu nanti gantung dari pihak Dinas Kesehatan. Ya, kita hanya menyiapkan dokumen. Termasuk sama dengan imigrasi, termasuk paspor, kami juga menyiapkan dokumen-dokumen dan fasilitas. Ketentuan untuk berangkat dan tidaknya nanti pihak kesehatan. Tapi yang semacam ini biasanya masih prepare dari bisa berangkat. Nanti ada fasilitas kursi roda dan seterusnya. Upaya jemput bola dilakukan kantor imigrasi Jember karena batas perekaman identitas sebagai calon haji akan berakhir. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Melinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.